ketika kita melihat perbandingan atau perumpamaan, jika amalan itu dijadikan perumpamaan, maka kita bisa memperumpamakan amalan itu dengan sebuah bangunan. Sebuah apa, Bu? Bangunan. Semua bangunan itu pasti memiliki pondasi, pasti ada penyanggahnya. Dan setiap amalan, semua amalan itu pasti ada pondasinya. Oke. Maka jika pondasi itu baik, pondasi itu kuat, bangunan di atasnya bagaimanapun akan kuat. Mau bangunannya jelek, mau bangunannya bagus, jika pondasinya kuat maka bangunannya juga akan kuat. Walaupun di atasnya itu rumah biasa atau hotel bintang 5, tapi kalau pondasinya kuat itu bangunannya akan kuat. Dan pondasi keimanan, pondasi amal soleh itu adalah niat. Ini sering kita bahas, sering dibahas di banyak sekali pengajian, bahwasannya setiap amalan itu ada pondasi yang namanya niat, Bapak Ibu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sangat populer sekali, bahkan kalau di sekolah-sekolah ini sudah dipelajari mulai SD, kita sering dengar hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Semua amalan itu tergantung dengan pondasinya. Tatkala niat seseorang mengerjakan amalan itu baik, maka sekecil apapun amalan itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika jenengan di jalan itu sedang jalan melihat ada paku, itu hal remeh buat aku. Kelihatannya remeh. Orang biasanya tidak peduli, ada beling, ada serpihan kaca, biasanya orang nggak peduli, terlihat remeh di mata manusia. Akan tapi ketika kita kerjakan itu, kita singkirkan beling itu, kita singkirkan paku itu, semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusia yang lewat di situ, orang-orang yang lewat situ tidak kena belingnya, maka amalan yang kecil tadi akan terlihat besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kalau amalan besar, misalnya sedekah. Sedekah itu amalan yang besar. Bahkan orang-orang yang senang bersedekah itu dijanjikan oleh Nabi SAW banyak sekali. Keutamaan orang yang senang bersedekah itu banyak. Akan tapi tatkala niatnya salah, misalnya ketika dia sedekah niku niatnya pamer agar dibilang orang dermawan. Ya, kalau sedekah niku pengennya disorot media sosial agar dia viral, agar dikira orang itu dermawan, maka amalan yang besar itu akan menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan orang itu akan mendapatkan dari yang ia niatkan. Ketika kita meniatkan ibadah itu untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan wajah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita niatnya sedekah itu, walaupun amalan ini besar, tapi kita mengharap pujian manusia, kita mengharapnya hanya perkataan orang-orang agar dikatakan dermawan, maka kita akan mendapatkan pujian itu, akan mendapatkan wajah baik kita di hadapan manusia tatkala di dunia. Tapi di akhirat no nggih. Artos no niku napa? Tidak. Di akhirat kita tidak akan mendapatkan bagian kita sedikit pun. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih.
Jadi ini konteksnya dulu Nabi itu sedang menasihati para sahabat ketika sedang hijrah, Bapak Ibu. Ya, ketika Nabi SAW itu mengajak para sahabat untuk hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan untuk hijrah, maka Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ikhlas untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niatnya lurus dan ia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah ke kota Madinah untuk mengejar dunia, misal ke kota Madinah cuma pengen dagang, cuma pengen kekayaan saja, aw imra'atin yankihuha, atau pengen cari cewek, ini bahasa anak muda ngoten, atau pengen cari perempuan, misal di kampung sendiri kok kayak setiap hari ketemu gak ada yang cantik, pengen cari kampung sebelah, ngoten nggih mungkin. Pengen cari di kota lain. Ya kalau mungkin anak-anak sekarang cari anak jaksel, ngoten nggih mungkin. Ya kerennya seperti itu. Pengennya cari anak yang kota lain. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dunia akan ia dapatkan, perempuan yang ia damba-dambakan akan ia dapatkan, tapi di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari amal soleh yang telah ia kerjakan selama hidup. Nia, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.